Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony Agus Budianto, Kasubit Pengembangan Kompetensi Teknis Umum BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Saya akan menyampaikan materi teknik komunikasi publik. Namun sebelumnya, saya ingin menyapa Anda. Apa kabar semuanya? Bahagia? Sehat? Sugih salawase. Iya, Anda harus bahagia, Anda harus sehat, dan Anda akan sugih, akan kaya. Karena dengan materi ini Anda akan dibekali bagaimana Anda menjelaskan teknik komunikasi publik dan bagaimana Anda menerapkan teknik komunikasi publik ini dalam tugas pekerjaan Anda sebagai seorang pejabat pengawas sehingga semuanya akan berjalan dengan lancar. Adapun indikator keberhasilan dari teknik komunikasi publik ini, pertama, Anda akan menjelaskan bagaimana konsepsi tentang teknik komunikasi publik. Yang kedua, bagaimana Anda mampu memiliki keterampilan melakukan komunikasi secara tulisan. Dan ada lagi, Anda akan memahami, akan mengetahui bagaimana cara untuk melakukan public speaking dan komunikasi yang benar-benar efektif. Secara garis besar materi ini dibagi dua. Yang pertama, konsepsi dari komunikasi publik, komunikasi asertif, bahasa tulisan, public speaking, dan presentasi yang efektif. Yang kedua adalah praktik dari komunikasi publik, komunikasi asertif, kemudian bahasa tulisan, public speaking, dan presentasi yang efektif. Materi ini nanti akan diuraikan. Yang pertama tentang pengertian dan proses dari komunikasi. Yang kedua, bentuk-bentuk komunikasi publik. Yang ketiga adalah teknik komunikasi publik. Dan yang keempat, peran pejabat pengawas dalam mengelola komunikasi publik. Komunikasi publik adalah sebuah proses penyampaian informasi kepada sejumlah audiens, bisa personal, tapi bisa juga kepada banyak orang. Encoding, ada decoding, ada konteks, ada bahasa tubuh, adanya gangguan atau hambatan, adanya pikiran yang terbuka, kemampuan untuk mendengar dengan aktif, dan adanya refleksi. Para peserta pelatihan, dalam berkomunikasi, Anda perlu tahu bentuk-bentuk dari komunikasi itu sendiri. Ada komunikasi intrapersonal, ada komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi publik, organisasi, massa, antar budaya, dan internasional. Dalam materi ini, nanti Anda akan juga belajar tentang teknik komunikasi publik. Ada teknik public speaking, ada teknik presentasi, ada teknik menulis di media massa baik offline maupun online, ada teknik menulis di media sosial, ada teknik berbicara di radio dan televisi, dan lagi Anda harus tahu ada teknik berhubungan dengan media atau media relations. Ada komunikasi asertif, sebuah komunikasi di mana Anda harus meningkatkan yang namanya active listening, bukan hearing. Anda harus mampu mendengarkan, benar-benar mendengarkan, sehingga Anda dapat memberikan solusinya. Idealnya begini, dalam komunikasi asertif ini, Anda harus tenang yang pertama. Yang kedua, Anda harus mencoba mendengarkan dengan baik atas keluhan-keluhan yang diberikan kepada Anda. Kemudian Anda coba pahami masalahnya apa sih? Sehingga dengan demikian Anda akan bisa mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi untuk Anda bisa memberikan tawaran solusi sebagai penyelesaiannya. Komunikasi bahasa tulisan, ada 3 hal yang Anda harus paham. Bagaimana melakukan complaint handling, bagaimana menulis caption di dalam medsos, dan bagaimana Anda menjawab pertanyaan. Pertama adalah persiapan tentang presentasi itu sendiri. Yang kedua, struktur dan organisasi presentasi itu bagaimana. Yang ketiga,
alat bantu apa yang harus Anda siapkan dalam presentasi nanti. Dan harus Anda ingat, body language. Body language harus Anda perhatikan, bahasa tubuh. Dalam persiapan presentasi, Anda harus ingat yang namanya 5W1H. Ya. Kepada siapa Anda berkomunikasi? Mengapa Anda harus berkomunikasi? Apa yang Anda harus komunikasikan? Di mana Anda komunikasikan itu? Dan kapan? Serta bagaimana komunikasi yang harus Anda lakukan atau presentasi yang harus Anda lakukan? Harus ada yang namanya pembuka, harus ada isinya apa, dan harus ada penutupnya. Caranya adalah peserta mungkin akan kita ajak untuk bagaimana melakukan praktik presentasi, bisa perorangan, bisa kelompok, dan nanti kepada peserta ini akan diberikan penilaian, masukan oleh teman-temannya. Dan mungkin akan terlihat karena materi ini disampaikan pada akhir sesi, maka akan terlihat mana peserta yang di kelas aktif, yang tidak aktif, dan kesempatan bagi peserta-peserta yang mungkin belum aktif untuk bisa dilakukan praktek presentasi. Sehingga nanti benar-benar bisa terbantu ketika dia akan mempresentasikan aksi perubahan yang dia kerjakan. Demikian Bapak dan Ibu, peserta pelatihan yang berbahagia. Sekilas tentang materi teknik komunikasi publik ini. Semoga bermanfaat dan sukses untuk kita semuanya. Ingat, bahagia, sehat, sugih, salawase. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.